Mengejutkan. Baru hitungan hari pasca resmi bercerai dari Baim Wong, Paula Verhoeven membuat langkah tidak terduga. Paula yang tidak terima diputus bercerai dengan tuduhan istri durhaka dan mengkhianati hubungan suci pernikahan, dikabarkan menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea. Netizen pun dibuat geger dengan janji pertemuan yang digagas Hotman bersama Paula di hari Senin nanti. Apakah ini sinyal kalau Paula akan memberikan perlawanan balik kepada Baim? Jika ditelisik ke belakang, Paula bahkan sempat mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menangani sidang perceraiannya dengan Baim Wong. Sementara itu, Baim justru menunjukkan bukti pemeriksaan medis yang menyatakan bahwa ia pun tidak menderita penyakit mental NPD yang sempat menghebohkan netizen. Lalu, drama dan intrik apa lagi yang akan berkecamuk antara Baim dan Paula? Dan jika mereka masih terlibat perang konflik, bagaimanakah dengan nasib nafkah muta Paula sebesar 1 miliar rupiah? Masihkah Baim akan memberikannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Baru hitungan hari resmi bercerai, Paula Verhoeven sudah memasang ancang-ancang yang penuh dengan kejutan. Bagaimana tidak, hal ini pun berawal dari komentar simpatik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang mengulik nasib Paula yang menjadi bulan-bulanan netizen yang membenarkan tudingan Paula selingkuh dan dinyatakan sebagai istri durhaka karena diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sebagai praktisi hukum, Hotman pun secara mengejutkan justru menangkis tudingan tersebut karena lamahnya bukti hukum. Hal ini pun sontak membuat Paula terharu dan menghubungi Hotman via chat sosial media. Paula pun sempat curhat kepada Hotman. Ia pun merasa sudah dipermalukan di seluruh Indonesia akibat tudingan selingkuh itu. Dan ia pun meminta bantuan kepada Hotman. Bak gayung bersambut, hari Senin nanti, Hotman yang baru pulang dari Bali akan bertemu dengan Paula di Jakarta. Topik hari ini di medsos adalah ternyata selama ini benar Paula terbukti selingkuh dari lakinya. Aduh, emang sudah ada bukti selingkuh dalam arti hukum? Selingkuh dalam arti hukum harus karena telah melakukan hubungan intim. Bukan sekedar jalan-jalan atau shopping atau keluar kota. Itu bukanlah istilah selingkuh di mata hukum loh. Paling yang bisa dipakai kalau terbukti si cewek itu chattingan, bilang I love you atau pergi sama cowok, yang bisa dilakukan adalah itu adalah alasan jadi pertengkaran terus menerus karena si istri melakukan ini. Di sini secara tegas saya menyatakan tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menikah, dan saya bisa bertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Tak pelak, tanda tanya pun akhirnya mencuat. Apa yang bakal menjadi isi pembicaraan antara Hotman dan Paula pada hari Senin nanti? Tapi yang jelas, 1 hari setelah resmi mendulang vonis cerai, Paula pun sempat mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan 3 Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang menangani perkara perceraiannya dengan Baim Wong dengan pelaporan serius, yaitu dugaan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku hakim. Hal ini pun diwarnai linangan air mata karena Paula pun merasa sudah difitnah terlalu jauh.
Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan tidak ada juga bukti-bukti perselingkuhan di persidangan. Saya cukup sedih ya, karena menurut saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Tak kalah dengan Paula, Baim Wong juga mengutas sebuah langkah kejutan. Ya, Baim pun gerah karena dikaitkan netizen dengan penyakit mental NPD pasca Paula mengulik tausiah seorang ustadz tentang penyakit NPD pada akun sosial medianya. Baim pun menunjukkan bukti hasil pemeriksaan medis yang mengejutkan. Dari hasil pemeriksaan medis tersebut menyatakan bahwa Baim pun tidak menderita penyakit mental NPD. Ia pun melakukan cek medis sampai ke Penang, Malaysia untuk mendapatkan hasil tes penyakit mental NPD. Ini hasilnya. Saya tidak NPD. Dadah. Berobat apa ya? Saya di Penang ini medical check up aja, medical check up semuanya. Iya, saya cek aja. Belakangan kan ada lah ya kata-kata yang ya bukan menyudutkan juga ya, yang bilang narasi kalau ada penyakit mental. Saya mau itu menyudutnya ke NPD daripada saya cuit-cuitan kayak di mana medsos, sama juga klarifikasi dengan enggak dan iya. Aduh, saya juga bingung sih, ada terus drama-drama ini. Ya solusi yang paling pakem setelah saya disudutkan ya, apalagi kecuali saya tes, dan semuanya saya tes. Baim dan Paula boleh saja terlibat konflik akibat perceraian mereka. Tapi untuk anak, baik Baim dan Paula terlihat mematuhi putusan pengadilan yang memerintahkan mereka untuk pengasuhan bersama. Tak heran di tengah gaduhnya rumor yang menyebut Baim menjauhkan Paula dari anak-anaknya. Tapi kemarin pasca putusan cerai, Paula pun terlihat menghabiskan waktu bersama kedua anaknya. Paula pun mengunggah video momen kebersamaannya yang terlihat begitu harmonis bersama kedua putranya berada di sebuah taman bermain. Sekarang kebetulan masih sama saya, jadi sekarang saya lagi menikmati momen yang bertiga dan bersama ponakan-ponakan saya. Dan karena juga hampir 8 bulan lamanya saya tidak tidur sama mereka, dan pastinya ya mereka sangat kangen ya gitu. Perpisahan Baim dan Paula memang penuh dengan drama. Resmi bercerai, Baim pun mengaku masih terluka. Benarkah Baim Wong masih memendam luka dan juga dendam hingga ingin bertemu dengan pria yang diduga adalah orang ketiga dalam hubungan pernikahannya dengan Paula? Siapa sebenarnya pria yang ditunggu Baim selama 1 tahun tersebut? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best.
Drama bertabur konflik panjang. Itulah yang mewarnai perceraian Baim dan Paula. Bagaimana tidak? Untuk pertama kalinya dalam kasus perceraian selebriti di Indonesia, putusan vonis cerai Baim dan Paula diwarnai keputusan hakim bahwa dugaan pihak ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula dinyatakan terbukti. Sehingga Paula pun dianugerahi predikat istri durhaka. Bahkan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan menguak inisial NS sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga Baim dan Paula. Sontak saja hal ini membuat publik pun menjadi heboh. Memang antara pertama adalah perkara 34 dengan agenda pembacaan putusan secara elektronik. Betul ya. Tapi dipastikan segera setelah ini saudara kuasa dan juga prinsip bisa membaca, termasuk termohon. Tapi tidak saya bacakan di sini. Siap ya, Mas. Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup. Tidak. Maaf ya batin ya. Ucapan alami sidang perkara ini. Daud, teteh mana? Maafin ini kakak saya. Makasih ya. Tentang adanya pihak ketiga. Ya. Juga di dalam persidangan majelis hakim juga menyatakan itu terbukti. Sehingga dengan adanya pihak ketiga yang kita tahu di media, kami tidak bisa menyebutkan nama aslinya karena ini kan perkara belum inkrah ya. Jadi yang inisial NS itu majelis hakim menyatakan itu terbukti, sehingga dengan terbuktinya adanya pihak ketiga dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam hal ini antara termohon dengan pihak ketiga tersebut, maka pihak termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz. Istri nusyuz itu artinya istri yang durhaka kepada suami. Ya, yang tadi dalam bahasanya melalaikan kewajiban, kemudian yang akhirnya tidak menjaga kehormatan sebagai istri, bahkan juga kalau bahasa ini mengkhianati hubungan suci antara suami istri. Di balik putusan perceraian mereka, kini Baim pun sedang berjuang untuk kembali menata hatinya. Pasalnya, Baim pun juga mengakui jika ia tidak menyimpan dendam kepada Paula. Namun, perpisahan mereka yang diwarnai orang ketiga, Baim mengakui bahwa ia pun masih terluka. Sebuah luka yang bahkan membuat Baim pun larut dalam penantian panjang selama 1 tahun. Karena menanti penjelasan dari orang ketiga yang sudah merusak rumah tangganya. Hingga Baim pun terlibat konflik yang panjang dengan Paula hingga kini, meski status mereka pun telah resmi bercerai. Lega, senang, berat juga. Ini salah satu cobaan yang terberat ya buat saya. Jadi tapi maknanya terlalu banyak. Apapun itu keputusannya, dari awal kita berangkat sampai sekarang, kayaknya kakak-kakak saya sama saya tuh nggak ada pikiran untuk menang kalah. Kita malah ngobrolinnya film, bisa. Jadi buat saya itu, ya mas, kita di sini sudah benar-benar mau menerima apapun itu, dan yang pastinya yang terbaik buat anak ya. Saya nggak akan bilang, mungkin akan bilang dari sekarang ya, apapun itu saya tidak akan dendam, tidak akan marah sama siapapun. Maafin saya juga kalau selama ini saya sama keluarga juga, ini kan menyangkut keluarga juga ya, kayak pasti masalah saya itu mempengaruhi semuanya, apalagi juga ada ayah saya juga. Mudah-mudahan sampai sini saya juga udah bilang sama Paula waktu itu di chat, ayah saya sudah nggak ada, ibu saya sudah nggak ada, kita tenang yuk untuk ini. Cuman kalau emang terjadi seperti ini, mudah-mudahan setelah ini tuh semua tenang, nggak ada lagi untuk kita mungkin
posting atau apa gitu ya, yang tiba-tiba ada narasi lagi, tenangin aja karena kasihan anak-anak. Saya pun sampai sekarang juga menjaga banget mengenai kejadian atau nggak apapun itu. Saya hanya membiarkan di pengadilan. Saya masih menjaga banget sampai sekarang privasinya ibunya, bahkan juga privasi dari yang kita gugat ya. Saya cuma menyayangkan satu, balik lagi, ini sebenarnya bukan sepenuhnya salahnya Paula. Ada satu orang yang harus menjelaskan kejadian ini. Itu adalah teman saya. Setahun saya menunggu dia untuk menjelaskan kepada saya. Saya tidak pernah melarang Paula ketemu sama anak-anak dan tidak pernah melarang Paula untuk nginep sama anak-anak. Itu yang bikin benci ibu-ibu sama saya dan juga teman saya. Tapi saya bilang di sini dengan sadar, dan saya agama Islam, demi Allah saya nggak pernah, mau percaya atau enggak, yang penting saya udah bilang gak usah nikmati. Saya yang akan kasih hak asuh anak itu pada Paula. Jadi gini, bukan mengenai rebut-rebutan anak, ada dari sifat laki-laki yang harus kita memang, saya harus membuktikan kalau memang itu salah. Gak bisa, karena saya laki-laki. Tapi bukan dengan cara seperti itu, cara yang kita lawan-lawan. Enggak. Balik lagi, doain ya, doain semuanya kayaknya sudah saya ngomong di sini, walaupun doakan juga, insya Allah doain aja yang terbaik ya. Meski telah resmi bercerai, Baim Wong masih terlibat konflik panas dengan Paula. Bagaimanakah nasib nafkah mut'ah sebesar 1 miliar rupiah yang diputuskan hakim dan harus dibayar kepada Paula? Dalam kondisi yang masih tegang, akankah Baim membayar nafkah mut'ah yang fantastis tersebut? Selamat untuk intens investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Status baru Baim dan Paula Verhoeven yang di bulan April ini resmi bercerai, rupanya menyisakan teka-teki babak baru. Pasalnya, resmi bercerai, tuntutan Paula untuk mendapatkan nafkah mut'ah sebesar 3 miliar rupiah menjadi menyusut 3 kali lipat. Karena diputuskan Pengadilan Agama Jakarta Selatan hanya sebesar 1 miliar rupiah. Dan kini, ketika Paula dan Baim masih terlibat konflik yang panas meski pasca resmi bercerai, nasib nafkah mut'ah Paula itu pun menjulangkan sebuah tanya. Masih saling berkonflik, mungkinkah Baim akan membayarkan nafkah mut'ah untuk Paula sebesar 1 miliar rupiah? Hanya waktu yang bisa membuktikannya. Menuntut mut'ah sebagai istri yang akan diceraikan adalah berupa uang sejumlah 3 miliar. Ya, kemudian menuntut nafkah selama idah. Jadi kan ada masa idah 3 bulan, dia menuntut nafkah idahnya 200 juta sebulan, berarti totalnya 600 juta ya. Gugatan balik, ya sebanyak tadi digambarkan, maka pihak termohon ditetapkan untuk mendapatkan atau memperoleh mut'ah atau memerintahkan kepada pemohon sebagai suami yang menceraikan istri itu memberikan mut'ah dengan berbagai macam pertimbangan yang mungkin tidak perlu diungkapkan di sini oleh majelis hakim, maka ditetapkanlah mut'ah termohon selaku istri yang diceraikan oleh pemohon itu berupa uang sejumlah 1 miliar rupiah. Pertimbangannya itu pasti berbagai aspek ya. Pertama dari penghasilannya, ya kemampuan dari pihak pemohon. Menentukan sekali adalah bahwa nilai atau juga jumlah mut'ah itu ya pertama dipertimbangkan dasar kemampuan dan kepatutan. Kemampuan dari pihak pemohon dan juga kepatutan, patut enggak, wajar enggak gitu ya. Ya itu ada pertimbangan seperti setiap bulan pemohon memberikan nafkah kepada termohon
Ya berapa jadi pertimbangan gitu ya, termasuk penghasilan dia dari bukti-bukti dan saksi-saksi yang disampaikan itu kan, dari penghasilan perusahaannya berapa kan, seperti itu. Jadi ada, makanya itu kalau kita jelaskan itu pasti banyak faktornya. Dibayar langsung 1 miliar dan dibayarkannya sebelum pengucapan ikrar talak, itu ada ketentuannya. Ya nanti kalau ini putusan sudah berkekuatan hukum tetap, para pihak menerima gitu ya, sudah menerima, nanti ada namanya sidang pengucapan ikrar talak. Itu kalau itu menjadi pertimbangan dan putusan, saya pasti akan minta Baim, kalau perkara ini sudah selesai ya harus dilaksanakan. Apapun putusan pengadilan harus kita laksanakan. Bagi Baim itu bukan persoalan. Yang penting dia pada saat ada keputusan dinyatakan bahwa ada sebuah perselingkuhan terbukti nuyus, itu bahwa apa yang disampaikan Baim Wong pada tahun lalu, seingat saya di Oktober kalau nggak salah ya, kalau salah saya mohon maaf, bahwa benar akibat dia mengajukan gugatan cerai karena adanya perselingkuhan. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.